Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahid Amirul Fatah selaku perwakilan dari Divisi Dakwah UKM UKKI UNP Kediri, yang mana dalam hal ini akan mengadakan salah satu prokernya yaitu podcast. Langsung saja perkenalkan, monggo perkenalan dari pemateri dulu, monggo Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Maksum. Saya alumni UKM UKKI tahun 2017 dan alhamdulillah wisuda di tahun 2021. Terima kasih. Ini kan ada beberapa masalah dari beberapa teman kan terkait bagaimana caranya menjadi pemimpin yang baik itu dalam organisasi di era zaman sekarang, yang mana itu teman-teman kan banyak yang mengeluhkan kurangnya kesadaran dari beberapa anggota atau gimana, itu kan mungkin bisa dibahas untuk podcast kali ini gitu. Ya. Langsung mawon nggih. Ya. Untuk menurut panjenengan, apa makna pemimpin yang baik dalam organisasi di era sekarang? Baik, kalau menurut saya pribadi, secara sudah pernah berkiprah dalam kepemimpinan pada tahun 2018-2019, tepatnya juga di UKM UKKI. Bahwasanya pemimpin sendiri itu mempunyai sifat ataupun arti leadership atau menjadi panutan ataupun tujuan akhir dari teman-teman untuk mencari solusi ataupun mencari keputusan dalam suatu organisasi. Menurut panjenengan, karakter apa yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin muda zaman sekarang itu? Kalau bicara soal karakter, setiap pemimpin itu mempunyai gaya kepemimpinan sendiri. Ada halnya kepemimpinan yang otoriter, ataupun bisa dimaknai kepemimpinan yang otoriter adalah kepemimpinan yang bagaimana di situ pemimpin mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan suatu keputusan dalam organisasi. Jadi tidak memandang berapa banyak usulan dari anggotanya, dan seorang pemimpin itu pun ingin pendapat yang sudah digagas dari pemimpin tersebut harus dipakai dan harus diterapkan dalam organisasi. Itu pemimpin yang otoriter. Adapun pemimpin yang demokratis, bahwasanya pemimpin yang demokratis tersebut adalah pemimpin yang mana pemimpin itu menampung ataupun menghargai pendapat atau usulan dari teman-teman anggota yang sudah mengusulkan usulan-usulan tersebut. Dan juga pemimpin menjadi salah satu puncak dalam pengambilan keputusan. Dan pemimpin yang baik di dalam era sekarang atau di zaman teknologi sekarang itu adalah pemimpin yang harus bisa mengambil keputusan secara tidak sepihak ataupun dari unsur musyawarah tersebut berdasarkan semua elemen-elemen di dalam organisasi, baik itu pengurus harian maupun ke sampai anggota pengurus tersebut. Bahwasanya pemimpin yang baik harus bisa juga mengayomi, baik dari pengurus harian sampai ke anggota-anggota yang tidak mempunyai jabatan. Bahwasanya di dalam lingkup mahasiswa itu bisa digambarkan seperti organisasi UKM, organisasi Presma. Nah, itu ada setara dengan miniatur negara, gitu. Miniatur negara. Jadi mempunyai sifat pemimpin yang
jujur, yang adil, yang amanah itu harus bisa diterapkan dalam pemimpin di era zaman sekarang. Ya. Menurut panjenengan, apakah ada cara untuk membangun kepercayaan kepada anggota terhadap pemimpinnya itu? Cara Membangun kepercayaan terhadap anggota ke pemimpinnya gitu. Oh, iya. Jadi untuk membangun rasa kepercayaan anggota terhadap kepemimpinannya itu kalau menurut versi saya itu adalah pemimpin harus bisa menjadi panutan. Seperti halnya semisal pemimpin itu harus bisa mengetahui karakter-karakter anggota dan pengurus hariannya. Soalnya di dalam organisasi itu banyak sekali kepala dan di situ banyak sekali juga karakter. Karakteristik setiap orang itu mesti berbeda. Ada yang halnya seseorang itu atau anggota itu mempunyai karakter sing manut pemimpin, ada juga sing karakter yang mempunyai gagasan sendiri. Nah, menjadi pemimpin yang baik itu harus bisa mengetahui bagaimana menampung dari beberapa banyak usulan atau beberapa banyak pendapat ditampung menjadi satu sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tepat yang bisa dipakai untuk kinerja kedepannya menjadi yang lebih baik itu. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pemimpin organisasi saat ini menurut panjenengan? Tantangan yang dihadapi pemimpin saat ini. Tantangan di era zaman nopo niki? Zaman modern ya. Zaman modern. Zaman modern tersebut ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemimpin. Bahwasanya di zaman teknologi, pemimpin itu harus bisa memaknai teknologi tersebut. Seperti halnya bagaimana bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Seperti contoh di sosial media. Jadi pemimpin harus juga bisa mengetahui bagaimana algoritma-algoritma yang ada di sosial media. Sehingga ketika membuat dakwah, kalau di UKM UKKI kan lebih spesifik ke dakwah. Jadi mengemas dakwah itu secara digital ya, sehingga memudahkan untuk teman-teman Gen Z, teman-teman mahasiswa itu mengupdate dan memahami bagaimana dakwah di era digitalisasi itu. Menurut panjenengan, bagaimana cara memimpin anggota yang memiliki karakter-karakter yang berbeda dan latar belakang yang berbeda juga? Untuk cara-cara memimpin karakteristik yang anggota yang berbeda yang juga mempunyai latar belakang yang berbeda. Oke. Kalau menurut versi saya dari beberapa jurnal yang pernah saya baca itu, untuk mengatasi beberapa perbedaan itu pemimpin itu harus bisa berkolaborasi bersama teman-teman pengurus harian. Nah, lebih utamanya itu dibentuk jaringan komunikasi. Semisalkan pemimpin itu kalau belum bisa merangkul sampai ke anggota yang paling tidak aktif, itu harus mempunyai jaringan dari pengurus hariannya. Semisalkan satu organisasi tersebut terdiri dari 500 anggota dan pengurus harian itu ada 10. Itu bisa dibagi. Oh, pengurus harian ini memegang berapa anggota, sehingga bisa menimbulkan nanti faktor-faktor yang bisa memengaruhi kemajuan untuk menunjang kinerja dalam kepengurusan itu. Ya. Mungkin itu saja yang saya tanyakan.
mungkin dari panjenengan ada closing statement atau kata-kata buat teman-teman nanti kalau kritik atau saran dari panjenengan buat teman-teman gitu gimana? Ada betul? Oh, oke. Untuk closing statement ya dari saya niku, dari kula niku, dari dulu sampai sekarang seperti pada moto yang saya tuliskan di skripsi itu, dari keberagaman mari kita satukan sebuah perbedaan. Maknanya apa? Kita tahu di dalam organisasi itu banyak beragam karakteristik, beragam latar belakang. Nah, bagaimana kita sebagai pengurus, khususnya sebagai pemimpin, itu harus bisa menyatukan dari keberagaman tersebut. Tuh, untuk lebih detailnya, itu pengurus harus bisa menempatkan posisinya dimanapun ia berada untuk bisa menjadi panutan dan idola dari anggotanya. Kalau anggota itu sudah mengidolakan pemimpin, maka di dalam sebuah organisasi itu pasti akan selalu berkembang dan akan selalu bertambah baik untuk menjalankan sebuah program kerja ataupun program yang sudah ditentukan oleh pengurus harian. Ya. Mungkin terima kasih Mas untuk penjelasannya kepada teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.